بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Fajr yang dibacakan tadi merupakan undangan istimewa, undangan khusus yang Allah berikan kepada manusia yang memiliki jiwa yang tenang. Sifat jiwa manusia ini di dalam Al-Quran dijelaskan ada 3. Yang pertama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, nafsul lawamah, jiwa yang suka menyesali perbuatannya, yang suka menyesali dirinya sendiri. Ketika dia berbuat kepada kejahatan, kepada maksiat, dia menyesali dirinya. Namun besoknya dia cenderung lagi untuk berbuat yang demikian. Tidak teguh dengan pendirian. Ketika di tempat orang, teman-temannya yang baik, dia masuk baik. Ketika tempat yang kurang baik, dia juga kurang baik. Tidak teguh. Kemudian nafsul amarah, jiwa yang cenderung kepada kejahatan atau kezaliman. Nah, dari 3 sifat jiwa ini yang Allah panggil di dalam Al-Quran adalah jiwa yang tenang. Ini panggilan khusus, ini undangan khusus yang Allah berikan. Ibnu Katsir menjelaskan, undangan ini Allah berikan ketika manusia itu diwafatkan, ketika manusia itu dalam keadaan sakratul maut, yang mana manusia membutuhkan undangan ini, membutuhkan panggilan ini, membutuhkan pertolongan ini. Kemudian undangan ini Allah berikan kepada ketika seseorang itu dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ketika itu manusia tidak tahu arahnya kemana, lalu Allah panggil. Nah, begitu bahagianya orang-orang manusia yang memiliki jiwa yang tenang ini. Siapa itu jiwa yang tenang itu? Siapa itu yang Allah panggil jiwa yang tenang? Siapa jiwa yang tenang itu? Yang Allah ridho kepadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia ridho Allah Tuhannya. Dia ridho Nabi Muhammad adalah rasulnya, dan dia ridho bahwasanya dia Islam itu agamanya. Nah, inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Inilah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang itu. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah. Ketika undangan Allah ini diberikan kepada kita,
ketika di akhirat nanti, tentu terlebih dahulu kita menturuti, memenuhi undangan Allah ketika di atas permukaan bumi ini. Ketika kita hidup ini, banyak Allah mengundang kita. Ketika 5 waktu Allah mengundang kita, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita segera memenuhi undangan itu? Apakah kita segera memenuhi panggilan itu? Apakah kita segera meninggalkan pekerjaan kita untuk memenuhi panggilan itu? Kita misalkan saja manusia yang memanggil kita, manusia yang mengundang kita. Contohnya saja misalnya gubernur mengundang kita untuk datang ke istana kegubernuran. Apa yang kita lakukan? Tentu kita mempersiapkan diri untuk itu. Adakah kita datang ketika diundang itu, yang diundang oleh gubernur itu? Kita datang telat atau kita tidak datang sama sekali? Mungkin jauh-jauh hari sebelum hari H diundang itu, kita telah mempersiapkannya. Nah, ini yang mengundang adalah Allah. Allah mengundang kita setiap 5 waktu. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Lalu terkadang ada sebagian orang yang tidak mengacuhkan undangan itu, menganggap sepele undangan itu, bahkan tidak memenuhinya sama sekali. Nah, mungkinkah ketika di atas dunia ini kita tidak memenuhi undangan itu, nanti di akhirat Allah mengundang kita? Jangan sampai kita hidup di atas dunia ini, kita tidak pernah memenuhi panggilan Allah sedikit pun, memenuhi undangan Allah sedikit pun. Jangan sampai nanti terjadi penyesalan di dalam diri kita ketika undangan yang sebenarnya Allah berikan kepada kita, yaitu undangan kematian. Allah panggil kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Allah panggil kita, ternyata kita tidak pernah selama hidup kita di atas dunia, tidak pernah kita memenuhi undangan Allah dalam sholat 5 waktu. Oleh karena itu, agar kita termasuk orang-orang yang diundang oleh Allah nanti, ketika kita membutuhkan undangan itu, marilah kita memenuhi undangan Allah selama kita hidup di atas dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.